Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita. Reaksi Javier Roga, Arema FC dipermalukan Persebaya di Liga 1 hingga berujung ricuh di Kanjuruhan. Dikutip dari tribunkaltara.com, berikut ini reaksi Javier Roga usai Arema FC dipermalukan Persebaya Surabaya di BRI Liga 1 hingga berujung ricuh di Stadion Kanjuruhan. Pelatih Arema FC Javier Roga buka suara usai Singoedan dipermalukan Persebaya Surabaya di BRI Liga 1. Diketahui Arema FC menyerah di tangan Persebaya Surabaya di BRI Liga 1 dengan skor 3-2. Laga antara Arema FC melawan Persebaya dihelat di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober 2022. Usai laga antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya yang dihelat di Stadion Kanjuruhan berujung ricuh. Bahkan, ricuh di Stadion Kanjuruhan usai laga Arema FC melawan Persebaya menelan lebih 100 orang meninggal dunia. Tak hanya itu, ratusan korban luka saat ini masih dirawat di rumah sakit setempat usai ricuh di Stadion Kanjuruhan usai laga Arema FC melawan Persebaya. Lantas apa kata pelatih Arema FC Javier Roga usai Singoedan dipermalukan Persebaya Surabaya di BRI Liga 1? Laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya merupakan partai ketiga Javier Roga bersama Arema FC. Sebelumnya, Javier Roga menukangi Arema FC saat lawan Persib Bandung, Persik Kediri, dan Persebaya Surabaya. Javier Roga jadi pelatih Arema FC usai Eduardo Almeida didepak Singoedan. Sebelum jadi pelatih Arema FC, Javier Roga merupakan arsitek Persik Kediri. Namun Javier Roga didepak Persik Kediri usai performa tak konsisten Macan Putih di BRI Liga 1. Hasil ini memang menyakitkan dan membuat kecewa. Tapi tanggung jawab tetap ada pada saya sebagai pelatih. Saya bicara kepada manajemen, saya siap bertanggung jawab dan siap dipecat, kata Javier Roga melansir suryamalang.com. Javier Roga meminta maaf atas kekalahan timnya hingga berakibat kerusuhan dan banyak menelan korban jiwa. Pihaknya meminta agar Aremania tak menyalahkan pemain karena tim merupakan tanggung jawabnya. Dari dalam hati saya meminta maaf pada Aremania dan warga Malang. Kalau mau mempertanyakan kualitas pemain, itu semua tanggung jawab saya. Jelas pelatih asal Chili itu. Puncak klasemen sementara BRI Liga 1 2022 kini ditempati oleh Borneo FC. Pasukan Borneo FC ke puncak klasemen sementara BRI Liga 1 usai gebuk Madura United dengan skor telak 3-0. Kini Borneo FC puncak klasemen sementara BRI Liga 1 dengan koleksi 23 poin. Sedangkan Madura United harus rela turun ke posisi runner-up dengan koleksi 23 poin. Skuad Madura United harus ke posisi runner-up klasemen sementara BRI Liga 1, gegara kalah produktivitas gol dari Borneo FC. Posisi 3 klasemen sementara BRI Liga 1 jadi milik PSM Makassar. Pasukan PSM Makassar duduki posisi 3 klasemen sementara BRI Liga 1 dengan koleksi 22 poin. Posisi 4 klasemen sementara BRI Liga 1 jadi milik Persita Tangerang dengan 22 poin. Sedangkan posisi 5 klasemen sementara BRI Liga 1 jadi milik Bali United dengan 21 poin. Lantas bagaimana dengan posisi Arema FC dan Persebaya Surabaya di klasemen sementara BRI Liga 1? Diketahui derby Jawa Timur antara Arema FC melawan Persebaya terjadi di Stadion Kanjuruhan tadi malam. Laga antara Arema FC melawan Persebaya di BRI Liga 1 berakhir dengan kemenangan Persebaya Surabaya. Pasukan Persebaya Surabaya mempermalukan Arema FC dengan skor 3-2. Kemenangan Persebaya Surabaya atas Arema FC antar bajul ijo ke posisi 10 klasemen sementara BRI Liga 1 dengan 13 poin. Sedangkan Arema FC di posisi 9 klasemen sementara BRI Liga 1 dengan 14 poin. Diketahui usai laga Arema FC melawan Persebaya di BRI Liga 1 berakhir dengan kericuhan. Sekira 127 orang dikabarkan meninggal dunia usai laga Arema FC melawan Persebaya di BRI Liga 1. Sejumlah korban luka juga dikabarkan jadi korban usai duel Arema FC melawan Persebaya Surabaya di BRI Liga 1.
Kesaksian pemain Persebaya soal tragedi Kanjuruhan, 5 menit ke ruang ganti lalu masuk Barakuda. Dikutip dari Kompas.com, salah satu pemain Persebaya Surabaya Arif Catur Pamungkas mengungkapkan kesaksiannya soal tragedi di Stadion Kanjuruhan. Arif Catur masuk skuad Persebaya yang melakoni partai tandang pekan ke-11 Liga 1 2022-2023 melawan tuan rumah Arema FC. Laga itu digelar di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang pada Sabtu 1 Oktober. Persebaya pulang membawa 3 poin berkat kemenangan 3-2 atas Arema FC. Akan tetapi, raihan 3 poin bajul ijo seperti tak bermakna lantaran tragedi memilukan terjadi setelah pertandingan. Arif Catur yang duduk di bangku cadangan menyaksikan langsung awal kericuhan yang pecah di Kanjuruhan. Sangat disayangkan, banyak yang meninggal dunia. Sedih lihatnya, kata Arif dikutip dari Surya Malang. Diberitakan Kompas.com sebelumnya kericuhan terjadi di Stadion Kanjuruhan setelah laga Arema FC melawan Persebaya rampung. Beberapa saat setelah pertandingan selesai, supporter berbondong-bondong masuk ke lapangan. Di lapangan, pihak keamanan mencoba mengamankan situasi dengan menembakkan gas air mata ke bagian bawah pagar pembatas. FIFA sebagai induk sepak bola dunia sebenarnya sudah tegas melarang penggunaan gas air mata pada pertandingan sepak bola. Hal itu tertuang dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulation pada pasal 19.b tentang pengawasan penonton yang menanyakan bahwa tidak diperbolehkan memakai gas air mata dan cerawat. Naasnya, asap gas air mata yang mereka lontarkan mengarah ke tribun dan mengepul di sisi selatan. Asap tersebut disinyalir menjadi penyebab supporter sesak napas dan pingsan hingga memakan korban jiwa. Di kubu Persebaya, para pemain diberi waktu 5 menit untuk masuk ke ruang ganti. Ketika ingin meninggalkan Stadion Kanjuruhan menggunakan mobil Barakuda milik kepolisian, Arif Catur mengatakan bahwa timnya sempat tertahan selama 1 jam. Selain pertandingan, kami dikasih waktu 5 menit masuk ke ruang ganti, terus masuk Barakuda. Tetapi di Adang Aremania, 1 jam lebih tidak bisa jalan, ungkap bek kiri berusia 23 tahun tersebut. Dengan pengawalan ketat, skuad Persebaya akhirnya bisa meninggalkan Kanjuruhan dan tiba di Surabaya pada Minggu 2 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Sampai Plaza Marina, pukul 3-an menjelang subuh, tutur Arif. Soal tragedi Kanjuruhan yang memakan ratusan korban meninggal dunia, Arif Catur berharap ini menjadi yang terakhir. Semoga kedepannya tidak terulang lagi hal yang sama. Jadikan ini yang terakhir karena nyawa dan kemanusiaan di atas segalanya, ujar Arif. Adapun perkembangan terkini yang didapatkan Kompas.com hingga Minggu malam waktu Indonesia Barat menyebutkan bahwa ada 125 orang meninggal dunia akibat kerusuhan Kanjuruhan selepas laga Arema FC melawan Persebaya. Para korban kerusuhan Kanjuruhan tersebut tersebar dan dirawat di 22 lokasi rumah sakit dan layanan kesehatan di wilayah Kabupaten dan Kota Malang. Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita.